saya termasuk salah satu manusia yang tidak suka Islam. Sampai-sampai saya bilang, jangan puasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sehian ya. Jadi asal saya dari luar pulau. Saya mengenal Islam ini sesungguhnya awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa menjadi seorang mualaf. Saya sedikit cerita dulu tentang perjalanan kehidupan saya. Pada singkat cerita, saya dari luar pulau, saya pergi merantau dalam umur kurang lebih 13 tahun. Setelah merantau itu, saya pindah agama yang waktu kecilnya, waktu saya sama orang tua itu, saya pindah lagi. Jadi boleh katakan kalau dihitung mu'alamnya, ini ketiga kalinya mu'alam. 3 kalinya. Nah, tapi setelah saya ngikutin agama itu, kayaknya ada yang canggung. Gitu. Nah, pada waktu itu, saya termasuk salah satu manusia yang tidak suka Islam. Kenapa saya bisa katakan saya nggak suka sama orang Islam? Karena dulu saya kan seorang pengusaha juga. Saya punya karyawan. Nah, karyawan saya itu semua orang Islam. Bahkan ketika nanti bulan puasa atau apa, ya, pada waktu itu saya bikin salah satu produk yang pada umumnya ketika mau bulan puasa Lebaran itu biasanya banyak kerjaan. Nah, yang saya anehnya karyawan saya itu sampai-sampai saya bilang, jangan puasalah, kalau nggak kuat jangan puasa. Tapi mereka tidak bisa, tetap puasa aja. Bahkan ketika mau Lebaran suruh jangan pulang, tetap mau pulang walaupun dikasih gaji berlipat-lipat. Aneh saya, kan gitu. Nah, yang saya nggak suka itu kebetulan pada waktu itu tempat saya tinggal itu dekat masjid. Yang namanya orang di luar Islam itu kan nggak ada haramnya. Iya. Ya, kalau dibilang orang Islam bilang haram itu di luar Islam tuh nggak ada. Ya mungkin satu kita masih muda ya, mungkin usaha duitnya banyak. Kita kan istilahnya mungkin ke klub malam, ke diskotik, ke apa ya. Giliran kita pulang jam 1, jam 2. Baru mau tidur udah rame di masjid. Nah itu. Suatu ketika, singkat lagi cerita saya ini, suatu ketika itu mungkin sudah semua. Kalau sekarang saya punya bahasa seperti ini, ternyata semua tuh sudah ada yang ngatur kehidupan kita. Tapi pada saat itu tidak berpikir seperti itu, karena di luar Islam itu bahwa kalau kita sukses, kalau kita kaya, itu kan kehebat kita, pinternya kita. Iya dong, kita usaha, kita bisa kaya, kerja keras, merasa diri kita yang hebat kan. Itu di luar Islam. Waktu saya belum Islam, pemikiran saya seperti itu. Nah, seiring waktu berjalan, mungkin kalau nggak salah yang menjaga saya itu mengatakan gini, waktu itu saya kena musibah pingsan selama 6 jam. Nah, selama 6 jam itu saya pingsan itu yang jaga saya, kalau di Islam sudah dikubur ya. Iya. Tapi kan karena saya bukan orang Islam, maka teman-teman kan jagain. Nah, setelah itu saya sadarnya
di dalam pingsannya saya itu saya merasa saya itu di jalan aja. Yang mukanya bopeng, yang mukanya wah macam-macam, nggak kelihatan manusia. Nah, saya sadarnya itu kata yang nungguin saya teriaknya Allahu Akbar gitu. Dalam pingsannya saya itu saya lihat kubah yang di masjid itu. Iya. Nah, begitu saya Allahu Akbar itu makin terang, akhirnya saya sadar. Sudah, singkat cerita sudah beres, sadar. Nah, pada belum sekian bulan lah, waktu itu mungkin saya pindah tempat ya, dari Jawa Timur ke Jakarta. Ke Jakarta, itu mah sudah selesai gitu. Pindah ke Jakarta, ketemulah teman, ngajak ke wilayah ke daerah Sukabumi. Nah, setelah itu saya datang ke salah satu rumah. Kebetulan di rumah itu memang orang Islam semua. Ya kurang lebih ya dia mah ahli ibadah lah, termasuk anak-anaknya. Tadinya kalau saya dengar suara adzan lah apa itu tuh nggak enak, nggak nyaman. Adanya juga berisik. Tapi setelah peristiwa itu, kok saya dengar orang ngaji enak, orang suara adzan enak. Suatu ketika saya ngomong sama yang punya rumah, Pak, apa boleh nggak saya masuk Islam? Loh, ya bahasanya kan agama lu jangan main-mainin loh. Kapan saya mau main agama? Saya mah niat serius mau masuk Islam. Nah, akhirnya singkat cerita saya prosesnya itu pas hari Jumat. Hari Jumat saya sudah bersih semua ya roh. Dibawalah ke masjid. Udah di masjid mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai saya belajar 2 kalimat syahadat juga yang ngajarin saya anak kelas 3 SD. Sampai sana saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin kebetulan juga habis Jumatan ya. Saya rasa lebih dari 500 orang nyaksikan saya. Jadi mu'alaf. Luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Masyarakatnya wah pokoknya sangat senang, bahkan sampai ada yang nangis gitu. Terharu lah. Nah, di situ saya mulai lebih tertarik lagi ya. Wah, ternyata Islam ini luar biasa ya. Kebersamaannya kan. Nah, mungkin di daerah yang saya masuk Islam itu mungkin ya katakan kurang koordinir. Jadi yang saya ngalami itu ketika saya sudah masuk Islam, ya sudah, saya dibiarkan begitu aja. Coba bisa dibayangkan. Kalau saya dengan setengah hati saya masuk Islam, mungkin nggak sampai hari ini. Iya. Itu. Nah, saya berpikir, kenapa sih? Padahal saya sholat belum tahu, bacaan belum paham. Apa yang saya lakukan? Saya sholat berjamaah. Orang sujud, saya sujud. Orang berdiri, saya berdiri. Sampai-sampai saya nggak tahu bacaan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, nggak tahu. Jadi mempelajari sendiri aja. Oke, sering waktu berjalan terus saya. Sampai saya dalam perjalanan ketika saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, usaha juga kacau balau, hancur. Sampai saya berpikir, kok saya masuk Islam jadi kere? Kok jadi susah, tambah susah ya? Tapi saya berpikir lagi, tidak mungkin. Gitu.
Karena saya sudah ngalami kehidupan modal seperti apa, saya sudah ngalami. Mungkin hari ini saya harus lalui. Mobil habis, duit habis, sampai usaha, sampai istilah mau makan juga susah. Nah, dalam kondisi begitu, sampai saya sudah habis segalanya, saya minta. Dengan cara saya sendiri, bahasa-bahasa saya sendiri, ya, ternyata Allah mendengar. Pertama, karena saya merasa, oh, ketika saya masuk Islam, Islam mengajarkan jangan zina, jangan mabuk, jangan judi, jangan apa kan? Berarti kan itu sudah beda ya, beda agama saya yang dulu ya. Nah, akhirnya saya berpikir, kan saya laki-laki normal ya. Seorang laki-laki normal ya pastilah saya harus punya pendamping. Tapi dengan bagaimana saya harus mendapat pendamping? Sementara hidup saya aja susah. Nah, di situ mulai saya coba. Benar nggak sih? Allah bisa dengar bahasa saya. Saya minta sama Allah. Cara tidak langsung saya ketemu seseorang. Nah, seseorang ini ngajak saya, kasih alamat saya, main ke rumahnya. Singkat cerita, saya main ke rumahnya sekali, 2 kali, 3 kali. Saya minta anaknya. Minta anaknya, sampai-sampai dia tanya, kamu suka anak saya yang mana? Saya bilang yang mana saja. Kan aneh. Iya. Artinya saya itu cari istri, cari pendamping. Nah, udah saya nikah dengan sederhana banget. Kawin agama. Ya. Apa yang saya sampaikan ke istri saya bilang begini. Maaf ya, saya nikah sama kamu tidak merayakan, tidak istilahnya sederhana banget. Tapi kalau tidak salah, kalau orang Islam itu ketika punya anak laki, kan itu kan harus disunat. Iya. Ya kan? Mudah-mudahan doa kita dijabah sama Allah. Nanti saya pestain. Setahun, 2 tahun punya anak perempuan. Ketiga tahunnya punya anak laki. Begitu punya anak laki, saya maju. Nah, Allah, makanya kalau minta dunia sama Allah sangat mudah. Itu yang saya rasakan. Sangat mudah. Allah memberikan saya dunia. Langsung usaha saya maju. Nah, yang salah, karena saya sudah di Islam. Saya sudah Islam, tapi ilmu di Islam nggak ada. Iya. Itu. Nah, akhirnya saya memang saya usaha. Tapi yang dipakai bukan ilmu Islam. Kira-kira seperti itu. Maju saya. Sampai saya sunatin anak saya. Sampai katakan pesta saya itu sampai luar biasa lah. Orang yang datang undangan itu nggak percaya ini undangannya perkawinan atau sunatan. Itu yang dijabah sama Allah. Ketika kita, makanya saya bilang, ketika kita minta dunia sama Allah sangat mudah. Ya. Nah, seiring waktu berjalan terus, saya pikir nggak sadar sebenarnya. Pada waktu itu nggak sadar, karena merasa gimana ya. Jadi ya itu nggak pakai ilmunya. Kita sudah di Islam tapi nggak pakai ilmu Islam. Nah, seiring waktu berjalan sudah ketika kita tidak pakai ilmu Islam, maka bukan Allah tidak sayang sama kita, maka diambil lagi. Ya kan? Kita sudah Islam tapi pakai ilmu dagangnya
bukan di Islam. Bukan Islam. Nah itu tadi, ketika kita jadi seorang mu'alaf, maka jangan membiarkan mu'alaf itu berdiri sendiri. Harus membeli juga ilmunya, bukan di mu'alaf pindah aja. Ya. Itu Pak. Ya kan? Nah, seiring waktu berjalan, saya berpikir, kenapa sih kalau saya dulu waktu zaman belum di Islam itu begini, ketika kita merasa hampir tiap hari itu tidak berpikir, hati itu tenang, damai, walaupun uang banyak juga. Ketika saya datang, ketemu Ustadz Oja, Saung Hijrah ini, terutama ini. Nah, terus saya ketemu lagi para ustadz-ustadz itu, mulailah saya banyak bertanya. Ternyata kenapa saya nggak dari dulu ya mendalami ilmunya? Karena di Islam itu kita selalu yakin segala sesuatu sudah ada yang ngatur. Ya Allah yang ngatur. Ya. Nah kenapa hari ini sampai kita bisa habis? Karena saya nggak tahu bersyukur. Kita nggak tahu bersyukur. Syukurnya seperti apa? Dan merasa diri kita yang hebat, kan? Padahal tidak. Allah bisa memberikan, dia juga bisa mengambilkan. Nah, kenapa hari ini dulu kita banyak uang tapi nggak bisa tentram dan tidak pernah cukup? Ini ada yang salah. Makanya hari ini ya saya sampaikan. Bila mana kalau ada mu'alaf yang baru, ya jangan hanya masuk menjadi mu'alaf saja, tapi ilmunya, terutama keimanan, keislamannya seperti apa. Katakan dasarnya lah minimal. Kalau saya dulu sama sekali tidak ada. Akhirnya saya ketemu Pak Ustadz, saya sharing, ya kan? Ternyata apa sih yang kita khawatirkan? Islam itu tidak ada duanya. Nggak ada yang duanya agama Islam. Yang jadi permasalahan, yakin. Hari ini kita harus yakin sama Allah dan bersyukur segala dari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan. Nah, akhirnya saya merasa di Islam itu boleh katakan dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya kan? Bagaimana kita mensikapinya? Gitu. Ya, lumayan bagus kisahnya. Ya bagus kisahnya. Kita sampai tertegun mendengarnya dan sistematis gitu. Enggak. Jadi begini. Kalau saya kesimpulannya begini. Sebetulnya ada yang salah di dalam mu'alaf saya. Gitu loh. Ketika saya sudah di mu'alaf, saya nggak pernah diajarin. Dan tata cara di Islam seperti apa saya tidak paham. Dibiarkan saya begitu aja. Saya makanya bersyukur alhamdulillah saya ketemu Saung Hijrah, ya. Awalnya saya dekatin para ustadz, bahkan sekarang alhamdulillah hampir gimana ya? Kalau di kecamatan ini hampir semua tahu lah. Gitu. Banyak guru-guru saya. Kan gitu. Saya mah hanya himbau sekarang ini para mu'alaf yang para ustadz, ya, terutama para ustadz nih yang mu'alafkan, jangan hanya dimu'alafin aja, tapi kewajiban untuk membeli satu pandangan dan wawasan, dan ilmu.
Jangan dibiarkan begitu saja. Mu'alaf itu percuma masuk mu'alaf begitu banyak juga sia-sia. Sia-sia. Harus dibina ya. Saya hanya berharap para tokoh agama, para ustadz, jangan hanya mengharapin orangnya aja. Gitu. Yeah. Itu pengalaman saya. Gitu loh. Iya kan? Iya. Yeah. Betul nggak, Hanan? Betul, betul. Memang kita perlu pembinaan. Iya, itu kewajiban kita. Jadi selama ini yang Ko Chandra rasakan setelah dimualafkan tapi tidak dibina sama sekali. Nah itu sudah cukup, hanya saya aja. Jangan sampai yang ada lagi seperti saya gitu. Kan begitu. Jadi karena itu bisnis pun masih cara lama yang dipakai. Cara lama. Nggak tahu halal haram boleh tidak gitu. Gitu. Iya. Ya. Tapi bagaimana rasanya ketika tadi bisnis naik kemudian tiba-tiba turun? Bagaimana membuat hati damai tetap dalam Islam? Itu sempat saya drop. Sempat saya drop. Jadi apa ya? Jadi selalu menyalahkan orang. Wah, kalau enggak si Anu jahat sama saya, kalau orang enggak si itu makan uang saya, kalau ya selalu menyalahkan orang. Ya kan? Tapi sesungguhnya itu hanya satu sarana saja. Karena kenapa? Itulah cara Allah. Allah bisa membelikan dan bisa mengambil. Iya. Dengan cara gimana? Ya kan? Saya sempat ya sampai istilahnya stres, ya, menyalahkan orang. Coba kalau nggak dia bohong saya nggak mungkin sampai gitu. Usaha saya, kalau dia nggak nipu saya nggak mungkin saya gitu. Selalu salah. Selalu benci orang sakit. Kita hidup nggak akan tentram. Akhirnya saya konsultasi, ya terutama di Saung Hijrah ini saya seringlah konsultasi. Sesungguhnya di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa. Jangankan harta, nyawa pun bukan punya kita. Terus apa sih yang harus kita stresi? Apa sih yang harus kita banggakan? Sekarang saya mau balik tanya Anda. Mau hidup tenang? Ya, nggak punya harta, hidup tenang. Ya, pilih yang punya harta, hidup nggak tenang. Hidup tenang tambah harta. Karena ketenangan itu tidak kategori berlaku untuk orang kaya. Orang kaya, orang punya harta, belum tentu dia hidup tenang. Berarti tenang itu lebih mahal. Lebih mahal. Cari ketenangan lewat mana? Nggak bisa kita beli. Melalui diri kita. Karena di situ saya ketemu. Oh, ternyata saya semakin belajar ikhlas, itu semakin enteng saya. Ternyata ilmunya cuma ilmu ikhlas. Ketika kita ikhlas, ridho, maka Allah juga ridho. Jadi untuk apa? Sesuatu kita terlalu memikirkan, katakan orang yang ngutang kita. Ya, kita pikirin. Yang ada stres. Ya kan? Nggak bisa. Nah kita terus kita benci, dengki orang. Yang stres kita. Di situ saya mulai. Justru jangankan sampai orang yang saya tahu persis orang itu yang hancurin saya baikin.
Ternyata semakin saya baik sama orang, semakin saya lepas. Tidak ada dendam. Jadi kok hidup saya makin enak gitu. Itu tadi saya bilang. Saya mau tanya, ada nggak orang terkaya di dunia? Nggak ada. Hah? Harta dia terkaya. Dia kaya. Tapi hatinya belum tentu. Belum. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Berapa lama kita di dunia ini? Sementara. Sementara. Tapi untuk apa juga? Kita hartanya banyak, tapi hidup tidak bahagia. Apa yang dicari? Semua harta yang kita tumpukin bisa hilang. Nggak mungkin kita bisa bawa. Harta di dunia, ya, sudah kita nggak bisa bawa. Kalau anak cucu kita tidak bisa membawanya, jadi tambah dosa. Kan gitu. Dan saya di agama lain, saya belum pelajari seperti itu. Islam sangat mengajarin diri saya. Saya itu orangnya paling tidak bisa, istilahnya nurut. Apalagi saya kan gampang emosi. Seiring waktu, untuk apa juga sih kita ngotot? Nah, sampai hari ini, segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang sudah terjadi, itu nggak usah diliputin lagi. Makanya Islam mengajarkan sebelum terjadi. Ya. Tadi Coach Chandra menyampaikan bahwa hidayah harus diperjuangkan, harus dicari. Tapi mengapa orang Islam yang sejak lahir Islam, mereka justru kurang bangga dengan Islamnya? Ya, soalnya begini. Banyak di lapangan saya suka interaksi juga, dan bahkan saya suka tanya. Padahal figurnya, katakan dia anak seorang ustadz lah, katakan. Pengajian ada, apa ada. Tapi ketika adzan sudah bunyi, apa ini itu, mereka seolah-olah tidak hiraukan. Bahkan saya pernah ngajak, ayo kita ke masjid yuk. Nanti aja lah. Kan gitu. Jadi mereka tuh, bahkan ada bahasa, ke saya kan, karena bapak saya aja, orang tua saya Islam. Kan gitu. Makanya saya bilang penting banget. Karena mungkin mereka belum dapat hidayah. Maksud saya hidayah itu harus dicari. Maka gini, kalau sepengalaman saya, hidayah harus dicari, artinya kita harus hijrah ya. Barang siapa kita merasa kalau di satu tempat ya, kita nggak bisa rubah, maka kita harus hijrah tempat lain. Saya kasih satu gambaran. Ketika waktu itu saya usahanya hancur. Ya, saya nggak bisa terus-terusan melenung dan stres di rumah itu. Maka saya cari tempat di mana saya harus hijrah dan melupakan, ya, dan mencari lingkungan yang lain. Ya, alhamdulillah, ketika saya hijrah di satu tempat, maka saya ketemu saung hijrah ini. Saya ketemu ustadznya, alhamdulillah, ustadznya ya kasih nasihat. Terus saya mengikuti. Makanya kita jangan salah masuk majelis. Dewasa sekarang kan orang tua kadang-kadang berpikir begini. Memang pintar mengajarin orang, tapi belum tentu bisa mengajari diri sendiri. Dalam arti begini, ngajarin anak orang pintar, anak sendiri belum tentu. Nah, seperti tadi saya kasih gambaran, ya kalau memang orang
bilang, oh saya mah belum ada hidayah. Hidayah memang harus dijemput. Maka dari mana hidayah kita dapat? Kumpullah sama-sama orang-orang yang istilahnya orang soleh lah. Majelis yang benar. Kan gitu. Iya kan? Mencari majelis yang soleh itu butuh berapa lama? Lah, itu makanya saya bilang, ketika anak, katakan gini, anak saya di satu kampung, ya, sulit untuk dia ngajar, suruh ngaji susah, ya, sholatnya susah, karena pergaulan lingkungan itu sangat kental. Maka saya harus memutuskan apa saya pesantrenin atau bagaimana. Makanya ya tadi saya bilang, ya, harus ada yang menggerakkan. Nah, salah satu ini sebetulnya ya saya sekaligus saya sampaikan di sini di Sawang Hijrah ini salah satunya wadah yang mengarahkan orang-orang yang kalau bahas tersesat lah. Dalam arti ya tadi saya bilang hidayah tidak bisa ditunggu gitu loh. Harus menjemputnya. Maka ini salah satu wadah gitu loh. Sebetulnya ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Seperti tadi saya kasih gambaran. Kita bukan hanya Islamkan orang saja, tapi perlu juga membeli satu wawasan ilmu, dituntut. Gitu loh. Enggak sedikit mualaf. Habis itu sudah kembali lagi. Karena kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu. Ya, nah, alasan-alasan yang mereka keluarkan, saya masuk Islam ini kok makin susah. Hidup saya makin melarat. Di situ dia tidak paham bahwa ketika kamu masuk Islam, Allah itu sayang sama kita. Maka dia membersihkan. Membersihkan diri kita, ya, yang tadinya mungkin dari banyak hal yang haram, yang apa ini itu bersihkan, gitu. Ketika Koh Chandra terombang-ambing karena tidak ada pembinaan setelah masuk Islam, otomatis kondisi kehidupan goyang tanpa arah. Nah, setelah bergabung dengan Sawang Hijrah, pimpinan dari Ustadz Oya, Ustadz Saif Gunawan, apa yang dirasakan? Pelan-pelan itu akhirnya saya akan belajar ya. Ternyata kesimpulannya apa yang kita berharap. Katakan gini, kenapa kok saya bisa jatuh usaha? Kenapa kok orang bisa berbuat jahat sama kita? Ya, ternyata itu kan setelah dikasih pengarahan, dikasih masukan sama Pak Ustadz, alhamdulillah kesimpulannya ternyata apa yang kita ngalami itu tidak selalu identik bahwa orang itu jahat sama kita. Yang jadi pertanyaan begini, apa yang kita lakukan cara sadar atau tidak, ya, hari ini apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Satu, kenapa hari ini katakan usaha kita bisa hancur? Islam mengajarkan satu, usaha harus jujur. Kedua, harus benar. Ya. Nah, sebab tidak ada masalah yang timbul tanpa kita yang berperan. Dalam arti begini, kita hanya bisa menyalahkan dan menyalahkan orang, tapi sedikit sekali yang mengkaji ke diri kita, apakah kita sudah betul? Nah, kan selalu Islam mengajarkan hari ini kita punya rezeki 10.000, bukan berarti 10.000 itu punya kita. Itu ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Sudah kita jalankan seperti itu belum?
Iya, harus taat terhadap ajaran Islam. Kalau tidak salah bahasanya gini, kalau mau masuk Islam harus jadi Islam kafah. Nah, itu pentingnya ilmu. Saya bisa hidup berantakan karena setelah masuk Islam tidak punya ilmu. Apalagi kalau berbicara ke dalam ilmu Islam itu ya kalau seperti saya ini kan minimal dasar ya kan. Nah, padahal yang dasar saja banyak yang mengabaikan, ya kan. Contoh, apalagi zaman sekarang banyak orang ketika duduk sama ustadz merasa pergaulannya nggak gaul lah, kayak gitu. Majelis dianggap membosankan, ya. Makanya penting juga bagi kita sekarang ini PR besar, ya. Gimana caranya kita membangun majelis yang bisa, ya, membawa makna ke generasi muda ini. Iya, jadi tidak hanya, ya memang pasti di majelis pasti kita belajar ilmu, belajar apa, tapi dengan cara gimana disulap, cara seperti apa supaya generasi muda ini punya keinginan dan betah di majelis. Karena selama ini generasi muda Islam justru jauh dari masjid. Nah, itu dia. Karena kenapa? Ini maaf kata, karena sekarang ini memang banyak ya, contoh ya, maaf ngomong ya, pada para guru, para ustadz ya, mereka terlalu terlalu format. Padahal sekarang zamannya bukan seperti itu. Makanya kembali lagi saya bukan promosikan saung hijrah terus. Memang cuma di saung hijrah ini yang bisa berbaur, gitu loh. Nah, seperti tadi saya bilang, ustadznya bisa bergaul, cara kemauan anak muda seperti apa supaya dia bisa masuk majelis, tidak harus begini begitu, enggak. Inilah ya wadah ini yang harus kita prioritaskan. Bahkan berharap semakin banyak saung hijrah seperti ini. Saya terinspirasi di sini. Gitu. Pesannya kepada orang non-muslim? Nah, begini. Kalau saya jujur mengatakan, saya mendapat banyak ya bahasa. Katakan gini, orang non-muslim itu mengancam seolah-olah agama Islam itu maksudnya nggak berkelas lah. Satu mengenai ekonominya, apa segala macam. Yang jadi pertanyaan, ya, sadar atau tidak, kalau kita kajian di Islam itu berapa lama sih kita di dunia ini? Berapa harta kamu bisa ngeraih? Hah? Saya kasih satu cerita. Ada seseorang kaya, ya, dari orang luar. Dia tuh berapa kekayaannya sudah tidak bisa dihitung lagi. Pas suatu saat dia sakit, dia tanya dokter itu, Pak dokter, kamu mau minta uang berapa sembuhin saya? Ya kan? Saya akan bayar. Berapapun kamu Pak dokter minta, saya bayar. Tidak ada satu dokter di dunia ini yang sanggup.
Itu baru dia sadar ternyata uang tidak menolong dia. Itu baru di dunia. Belum sampai di akhirat. Berapa harta kamu? Harta kamu dari mana? Hah? Nah itu. Kayak gitu. Makanya kita jangan banyak orang bukan tidak tahu di agama Islam itu yang benar-benar masih benar-benar murni lah ya, yang katakan Qurannya masih utuh ya. Ya maaf ngomong mungkin kitab suci atau apa kitab-kitab lain ya yang pernah saya belajari ya, saya agak sedikit kurang masuk ke akal saya gitu. Karena begini, kalau manusia harus menyembah manusia, bukan sama penciptanya. Itu nggak masuk. Ya kan? Manusia harus menyembah Allah. Nah, kan sama Allah. Nah, sebetulnya orang di luar Islam banyak yang dia sudah tahu Islam agamanya yang asli. Bahkan banyak suka bicara karena mereka takut miskin. Masuk Islam takut miskin. Hah? Padahal banyak mu'arab ketika dia masuk Islam ya, jatuh miskin lah, susah lah, ya. Tapi tidak sedikit ya, setelah dia masuk Islam hartanya tambah, keimanannya tambah, hidupnya bahagia. Kan gitu. Banyak. Kembali ke diri kita masing-masing. Penutup pesan-pesan bagi mu'alaf supaya di tengah ujian mereka tetap kokoh iman Islamnya. Kalau saya sampaikan hari ini yang sudah niat apalagi sudah jadi mu'alaf, saya mengucapkan selamat. Karena hidup ini sangat singkat. Alhamdulillah ya, kalau hari ini masih kalau ada orang yang memutuskan ingin kembali kepada Allah, yakin dan seyakin-yakinnya ya, tidak ada agama lain selain Islam. Dan adapun ujian, bersyukurlah ketika kalau kita masih diuji. Kalau hidup sudah nggak ada ujian, siap-siap bisa tamat kamu. Kalau kita masih dikasih ujian, berarti kita masih disayang. Sekolah juga masih ujian. Ada nggak sekolah tanpa ujian naik kelas? Nggak ada. Kalau orang nggak diuji, berarti nggak naik kelas, benar? Itu aja perlu. Ya, kalau hari ini ketika kita sudah masuk Islam, ya, dikuncirin orang, biarkan aja cuma manusia loh. Untuk apa kita hiraukan? Hah? Mau orang tua kek? Hah? Mau saudara kek? Kan gitu. Cuma saya berpesan, apapun, siapapun yang saat ini sudah jadi mu'alaf, ya, orang tua kita tetap orang tua kita. Dengan catatan, tetap kita mempertahankan akidah. Saya pribadi, saudara saya semua di luar Islam. Saya waktunya sholat, ya saya sholat. Lu mau suka saya atau tidak suka saya, itu no problem, nggak jadi masalah. Saya kunjungi kamu itu berdasarkan hanya ada ikatan saudara. Dan hidup harus kita pilih sendiri, bukan dipilih orang lain.
Karena yang jalani kita sendiri. Jadi bagi mu'arab saat ini tidak usah galau. Percayakan sama Allah, bukan percayakan sama manusia. Subhanallah. Kalau kita yakin, harus benar-benar yakin. Karena dengan keyakinan itulah akan terwujud. Saya akan bicara satu pesan saya. Itu yang benar-benar terwujud. Dan seorang ustadz membuktikan saya. Boleh saya hadirkan orang ini? Ya. Ustadz ini? Silakan. Nah, ya, saya akan membicarakan ini ustadz yang jadi saksinya dan pengarahan dia juga. Kau buktikan bahwa Allah apa yang kita mengeluarkannya, apa yang kita sedekahkan dengan keyakinan sama Allah. Tadi kan bicara masalah yakin, karena seyakin-yakinnya sama Allah, kan gitu. Akan Allah berlipat-lipat gandakan. Ini bukan kita harus tunggu besok atau lusa atau apa, tidak. Suatu ketika saya datang ketemu Pak Ustadz ini, ya, kok sini kita minum kopi. Terus lantas singkat cerita Pak Ustadz tanya saya, kok punya duit nggak? Nggak ada. Nah, cuma ada 7.000. Kok coba sedekahkan. Pulang dari sini sedekahkan. Kayak gitu Pak Ustadz ya. Nah, apa yang terjadi nanti? Tapi harus ikhlas dan yakin. Saya nggak pikir dua kali. Saya pulang, saya sedekahkan. Ya kan? Udah nggak punya duit sama sekali. Singkat cerita sampai siang ada peristiwa yang harus memungkinkan saya harus berkunjung, ya tak? Nah, ada musibah teman. Nah, disitulah saya ketemu teman ya. Teman itu sudah sampai sore lah, istilah menunggu karena ada musibah gitu ya. Kita sampai di satu tempat, ya kan? Ngajak saya makan. Udah makan, dia bayar. Udah bayar itu uang sisa 40.000. Udah ini buat kamu aja. Bacaan udah saya kantongin. Nah pada hari itu, karena hari itu memang malamnya habis Isya, di sini Saung Hijrah ini kan tiap minggu kan ada yang pengajian ya. Saya harus hadir. Nah, singkat cerita malamnya sudah selesai pengajian, Ustadz ini kasih saya, ini kok ada rezeki kamu 30. Subhanallah. Sampai saya bengong. Merinding saya. Itu kalau bicara keyakinan. Nah selama ini kita kenapa kok saya sudah katakan saya sudah sholat rajin, sudah apa, saya masih hidupnya susah. Itu yang dipertanyakan, sholat kita udah benar belum? Keyakinan kita sudah betul belum? Hah? Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana. Testimoni dari Ustadz Oya tentang perjalanan Pegambar dan pesannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan. Seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perjuangan yang tidak main-main perjuangannya. Salah satunya adalah beliau dari agama luar masuk ke Islam. Itu melalui perjuangan yang dahsyat dan luar biasa. Dan Kok Chandra ini memiliki keyakinan dan kekuatan ingin kembali ke fitrah. Karena sejatinya fitrah manusia itu ya Muslim, fitrah manusia itu ya Islam. Maka sebenarnya ketika beliau memeluk agama Islam bukan berarti dia itu meninggalkan agama asal, tetapi beliau justru pulang kampung ke pulang kampung ke agamanya, ke agama asalnya, agama asli. Nah, testimoni buat beliau
beliau sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kekuatan iman itu bisa menjawab dari semua keraguan. Dari orang kaya, Allah uji menjadi orang tidak punya. Dan tadi sudah disampaikan betul bahwa Allah sedang menguras semua hartanya yang mungkin akan insya Allah lambat laun sekarang sudah mulai tergantikan oleh rezeki-rezeki yang memang sesuai dengan syariat Islam. Yang jelas apa yang disampaikan beliau itu sebenarnya ada salah satu daripada bukti Allah ketika Allah menyampaikan man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha dalam surah Al-An'am, bahwa ketika kita berbuat baik Allah akan balas 10 kebaikan. Karena pada waktu itu ada keraguan mungkin dalam dirinya, maka saya hanya bahasanya kita uji yuk Tuhan kita gitu. Apakah Tuhan kita itu orang Tuhan pelit atau Tuhan yang tahu atas akan kebutuhan hambanya? Dan alhamdulillah Allah perlihatkan dengan ketika memberikan 7.000. Kata saya secara ilmu matematiknya ini berarti tidak kurang dari 70.000 kok. Maka Allah buktikan hari itu pun Allah balas dengan 70.000. Artinya ketika bahasa ekonomi, ketika berbicara bahasanya harta, jangan takut saudara, Tuhan kita maha kaya. Berharap terhadap manusia akan kecewa, tapi berharap terhadap Allah tidak akan pernah kecewa. Asal iman, yakin dalam diri. Insya Allah ini Ko Chandra mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi orang yang tetap taat. Apapun kejadiannya, apapun persoalannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Tetap istiqomah setelah masuk Islam, meninggalkan dunia pun harus dalam keadaan Islam. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Semoga apa yang saya sampaikan yang jelas bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk ngoreksi diri saya sendiri, dan bila mana ada kata-kata salah saya mohon maaf. Mungkin berharap siapa tahu ada yang baru mengenal Islam bisa untuk koreksi dan bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Hendriko Santoso. Saya mu'alaf sejak tahun 2014. Teman-teman semuanya, semenjak saya mengenal agama Islam dan semenjak saya sudah mulai berkurban, saya sudah sangat banyak sekali merasakan hikmah dan manfaat yang saya dapatkan untuk diri saya sendiri beserta dengan keluarga-keluarga saya yang saya cintai, teman-teman semuanya ya. Ya, di antara hikmahnya itu dan manfaatnya adalah keberkahan yang saya dapatkan dalam hidup saya, ketenangan batin yang saya dapatkan, dan kemudahan rizki serta kemudahan dalam berbagai segala urusan yang saya rasakan ya teman-teman semuanya, alhamdulillah, dari berkurban ini teman-teman. Untuk tahun ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti program tebar 1000 hewan kurban berupa kambing yang akan langsung disalurkan di daerah Ciranjang, Cianjur, daerah Jawa Barat. Di sana banyak saudara-saudara kita dari kaum mu'alaf dan duafa hidup dalam keterbatasan, tetapi Masya Allah mereka menjaga iman mereka untuk tetap istiqomah di dalam jalan agama Allah ini. Sayangnya dari mereka yang belum pernah merasakan atau mendapatkan manfaat dari program hewan kurban. Subhanallah. Teman-teman, insya Allah dari program tebar hewan kurban ini bisa menjadi manfaat untuk mereka, baik kaum mu'alaf maupun kaum duafa. Dan ini bisa menjadi manfaat kebaikan berkelanjutan untuk mereka semuanya. Bukan untuk satu kampung saja, tapi untuk satu wilayah dan ke wilayah yang lainnya. Ini bukan cuma soal daging, tapi ini tentang rasa dicintai.
dihargai, dan tidak dilupakan. Kalau teman-teman belum pernah berkurban, ini saat yang tepat. Ini yang sangat tepat sekali teman-teman semuanya ya. Kalau kamu sudah pernah berkurban, nah ini saat yang tepat untuk melipat gandakan pahala teman-teman semuanya ya, dengan cara menghubungi nomor yang ada di sini. Yuk teman-teman semuanya, kita salurkan bersama-sama. Kita mudahkan urusan orang lain agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita juga, teman-teman ya. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya, Hendriko Santoso, ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti tebar 1000 hewan kurban di wilayah-wilayah yang pedalaman-pedalaman, terlebih di daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ditunggu ya. Mulai harga dengan 1 jutaan saja, teman-teman sudah bisa berkurban ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.